Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Random TV. Pada kali ini saya akan membahas tentang klarifikasi Habib Lutfi terhadap kewalian seseorang atau wali jandab. Ada hubungannya dengan Joko Kendil. Nah, menurut Habib Lutfi sendiri, di dalam ceramahnya yang kita dengarkan, yang di Random TV ini viral ya teman-teman. Kalau kalian belum lihat, bisa lihat di bawah ini. Oke, kita kembali ke pengertian wali jandab. Apa itu wali jandab? Wali jandab merupakan manusia pilihan yang dia itu tidak ingin dikenal oleh banyak orang. Namun beliau ini memiliki karakteristik yang unik. Banyak sekali wali jandab yang ada di Indonesia. Ada salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW, yaitu Habib Wan Shehan. Habib Wan Shehan ini merupakan salah satu orang keturunan baginda Rasul SAW. Kalau kita melihat Wan Shehan ini, penampilannya juga nyentrik. Nah, hampir sama dengan Joko Kendil. Nah, sekarang saya akan membahas Joko Kendil saja. Apa hubungannya dengan Habib Lutfi? Nah, Habib Lutfi juga merupakan wali Allah, tetapi Habib Lutfi memiliki makom di mana beliau wali Allah nomor 1 di dunia yang pernah memimpin ulama-ulama sufi. Habib Lutfi sendiri merupakan sosok seorang pemimpin aliran Thariqat Naqsabandiyah Saziliyah nomor 1 di Indonesia, mempunyai jutaan pengikut baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Habib Lutfi sendiri memiliki banyak karomah dan keramat yang mungkin kalau saya ceritakan tidak akan habis. Karena Habib Lutfi pernah ditantang oleh dukun-dukun di seluruh Indonesia, tapi dukun itu langsung kalah. Habib Lutfi juga pernah memberikan wejangan-wejangan. Habib Lutfi juga dekat dengan presiden. Habib Lutfi juga dekat dengan para sesepuh kiai-kiai terdahulu. Nah, apa hubungannya dengan Joko Kendil? Melihat fenomena Joko Kendil ini, Habib Lutfi pernah berpesan bahwasanya wali Allah itu ada beberapa yang tidak terlihat kewaliannya. La ya'rifu wali illa wali. Jadinya tidak ada yang tahu wali kalau dia itu wali itu sendiri. Jadi kalau Anda pengen tahu wali Allah yang sebenarnya, maka jadilah wali terlebih dahulu. Bagaimana syarat menjadi seorang wali? Memang sangat sulit teman-teman semuanya. Kalau kalian pernah melihat film Sunan Kalijaga, di mana dalam meraih derajat kewalian atau pangkat kewalian, Sunan Kalijaga melakukan berbagai macam ritual, bertapa di pinggir kali selama puluhan tahun. Sunan Kalijaga atau Raden Said juga pernah dikubur hidup-hidup karena menjalani semua ritual itu yang diperintahkan oleh Sunan Bonang, yang bisa mengubah kolang-kaling menjadi emas. Itulah keramatnya. Maka dari itu teman-teman rahimakumullah yang saya hormati dan saya bangga-banggakan, di channel Random TV ini saya akan membahas tentang Joko Kendil, di mana yang kemarin sempat viral. Joko Kendil ini menaiki macan putih. Nah, ini kan sebuah fenomena yang sangat lucu. Bisa dikatakan lucu, bisa dikatakan tahayul atau apa ya, bagi orang yang mungkin awam. Nah, bagi orang yang makomnya makrifat, paham tentang dunia kewalian atau pakar kewalian di Indonesia, macan putih merupakan sebuah ajian atau sebuah jimat mantra, apa boleh dikatakan seperti itulah. Nah, macan putih ini konon bisa menjadi tumpangan seseorang, dimana kalau kita perjalanan jauh Bandung Jakarta bisa ditempuh dengan waktu 5 jam, tetapi dengan macan putihnya orang Cina, yaitu kereta cepat Jakarta Bandung, bisa ditempuh dengan waktu 1 jam 2 jam sudah sampai. Nah, itulah macan putih yang disebut macan putih. Namanya itu kereta api kilat, kereta api listrik buatan Cina.
Kalau kita melihat buatan Cina seperti itu, apalagi kalau buatan Allah Subhanahu wa taala. Kereta cepat juga buatan Allah sebenarnya. Ya memang buatan Allah semuanya. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin bahwasanya di zaman Rasul pada saat Isra Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha menaiki buruk. Kita tahu buruk hewan yang bisa terbang ke angkasa, di mana dahulu orang-orang Yahudi, orang-orang kafir itu tidak percaya dengan adanya kejadian itu. Tetapi dengan adanya teknologi seperti sekarang, kita bisa melihat atau mencetak televisi saluran sinyal ke dunia internasional hanya dengan satu cetekan, satu gelombang cahaya saja itu bisa terjadi. Nah, maka dari itu teman-teman semuanya, kita harus bisa memberikan sebuah analogi bahwa macan putih itu memang benar-benar ada. Karena itu bantuan dari sebuah khodam yang namanya makhluk Allah itu kan ada yang goib. Nah, goib ini ada yang baik dan ada yang buruk, ada yang negatif dan ada yang positif. Nah, yang positif inilah yang merupakan macan putih, bisa ditunggangi untuk perjalanan jauh entah kemana. Kita kembali ke Joko Kendil. Apakah benar Joko Kendil ini wali jandab? Ada banyak persepsi teman-teman semuanya, bahwasanya Joko Kendil sebenarnya itu viral karena netizen, bukan karena dia ingin terkenal. Nah, Joko Kendil sebenarnya sama manusia biasa seperti kita, tapi istimewanya Joko Kendil, dia itu bisa menempatkan dirinya terhadap makomnya sendiri, bahwa dia itu menjalankan kehidupan untuk lelono broto, mencari jati dirinya, mencari ilmu hakikat bahwa hidup itu sebenarnya seperti apa. Maka dari itu Joko Kendil melakukan sebuah perjalanan jauh atau musyafir keliling makam-makamnya para wali, di mana di makam-makamnya para wali ini terdapat keramat tersembunyi berupa air, berupa benda-benda pusaka dan lain sebagainya. Bagi orang Muhammadiyah atau orang yang tidak suka dengan berbagai macam klenik-klenik, orang-orang yang pahamnya non ahlu sunnah wal jamaah, itu pasti tidak akan percaya. Tetapi orang-orang di golongan-golongan kami ini, di golongan kalangan NU yang namanya benda pusaka, penarikan benda gaib, itu pasti selalu menyelimuti adanya ilmu-ilmu seperti itu. Nah, saya netral teman-teman, tapi wajib kita pelajari semuanya untuk meluruskan sejarah para pendahulu. Maka dari itu, bukannya saya itu tidak percaya atau apa, karena hal gaib itu pasti ada teman-teman semuanya. Nah, Joko Kendil sendiri melakukan sebuah perjalanan jauh. Dia mengitari bumi ini dengan membaca tasbih, bismillah, menyebut nama Allah. Itu bagus teman-teman semuanya. Maka tidak salah bahwa Joko Kendil mempunyai seorang guru, Habib Lutfi, yang beliau merupakan keturunan Rasul, mempunyai ilmu makom yang sangat tinggi. Joko Kendil tidak ada apa-apanya, dia hanya manusia biasa. Dia hanya ingin mencari jati dirinya. Entah anggapan orang bahwa beliau ini wali jandab atau bukan, sama seperti Gus Ja'far di Pasuruan. Biarkan ini menjadi kontroversi, ada yang pro, ada yang kontra. Namun satu hal, Joko Kendil kalau di jalan banyak disalami para banser, disalami para santri, banyak yang ngasih uang, banyak yang ngasih makan. Padahal kalau kita secara logika, Joko Kendil tidak bekerja, hanya sebagai musafir yang pekerjaannya keliling makam-makam para wali. Itu tandanya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjamin rezeki seseorang, termasuk Joko Kendil itu sendiri. Nah, maka dari itu hormatilah orang-orang yang mungkin tidak terkenal, orang-orang biasa. Jangan merendahkan orang lain, tetap rendah hati. Dan Habib Lutfi dan Joko Kendil merupakan dua sosok yang wajib kita anut, yang wajib kita pelajari dari sisi keduanya.
Terima kasih teman-teman semuanya, jangan lupa like and subscribe Ranum TV. Sampai jumpa.